Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviani, bisa dipanggil Elsa. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dari Prodi S1 Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit PowerPoint dari aplikasi yang saya buat. Tadi saya sudah perkenalan ya, nama saya Elsa Oktaviani. Terus NIM-nya 230103058 dari kelas Teknik Informatika 23A2. Dan mata kuliah yang saya presentasikan ini adalah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Selanjutnya, ini adalah judul aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pemesanan skincare Skin by Elsa berbasis Java, NetBeans, dan MySQL. Kemudian, aplikasi pemesanan skincare merupakan sebuah program berbasis desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan bantuan NetBeans, IDE, serta terintegrasi dengan MySQL sebagai sistem basis datanya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan data pemesanan produk skincare secara digital, sistematis, dan efisien. Dengan fitur-fitur seperti input data pesanan, pengeditan, penghapusan, pencetakan laporan, serta tampilan data dalam bentuk tabel. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola transaksi skincare secara cepat dan terstruktur. Kemudian, aplikasi ini dirancang untuk membantu penggunaan dalam melakukan pemesanan produk skincare secara mudah, cepat, dan sistematis. Fitur utama aplikasi meliputi penginputan data pesanan, kemudian pemilihan produk dan metode pembayaran, serta pencatatan otomatis ke dalam database. Melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan proses transaksi skincare dapat dilakukan secara profesional dan bebas dari kesalahan pencatatan manual. Laporan ini disusun untuk menjelaskan tahapan perencanaan pembuatan hingga evaluasi sistem aplikasi pemesanan skincare Skin by Elsa secara menyeluruh. Fungsi dari dibuatnya aplikasi Skin by Elsa ini adalah untuk mempermudah proses pemesanan produk skincare secara digital, efisien, dan terstruktur, sehingga pengguna dapat melakukan pencatatan transaksi dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, menggunakan Java Swing di NetBeans, serta terhubung dengan database MySQL untuk menyimpan data pesanan secara permanen. Melalui fitur-fitur seperti tambah, edit, hapus, cetak, dan pencarian data. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran praktis bagi pengembangan dan menerapkan konsep CRUD, pemrograman berbasis objek, dan pengelolaan database dalam pengembangan perangkat lunak berbasis desktop. Kemudian di sini ada tampilan flowchart-nya. Saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama adalah mulai, kemudian input ID pesanan, kemudian input nama pemesan, kemudian pilih produk skincare, kemudian input jumlahnya, kemudian ketika memencet tombol tambah, jika iya, maka nanti akan tombol edit diklik, kemudian tombol hapus diklik, itu nanti akan keluar aplikasinya. Jika tombol tambah tidak dijalankan, maka nanti kita akan menuju ke ubah dan simpan data, kemudian cetak struktur. Kemudian selesai. Baik teman-teman, langkah awal untuk membuat aplikasi yang saya buat yaitu kita bisa membuka XAMPP dulu, kemudian kita klik tombol start di action ya, sampai di bagian modul ini berubah berwarna menjadi hijau. Ketika di bagian sini sudah tidak ada error ya, status errornya, kita bisa langsung masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini kita bisa menggunakan Chrome atau enggak Mozilla. Di sini saya menggunakan Mozilla.
Nah, di sini adalah tampilan localhost phpMyAdmin-nya. Di tampilan phpMyAdmin ini ada database, SQL, status, user account, export, import, state setting, replication variable, dan lain-lain. Di sini ketika kita mau membuat database, kita bisa klik new. Kemudian di sini kita bisa create database. Di sini kita bisa memasukkan misalnya DB Skincare, nama databasenya. Kemudian kita bisa klik tombol kliknya. Tetapi di sini saya sudah mempunyai database ya, yang akan saya pakai untuk aplikasi saya tadi, yaitu DB Skincare. Nah, di sini nanti akan muncul ya tabel pesanannya. Kita lihat di bagian tabel pesanan. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat ya. Ada 8 ya. Di sini kemudian kita lihat di struktur tabel. Di sini ada struktur tabelnya, ada nama, tipe, collection, attribute, null, default, comments, extra, dan action. Di tabel struktur saya ini yang pertama ada nama ID pesanan dengan tipe varchar 10. Kemudian ada nama pemesan yang kedua dengan tipe varchar 100. Yang ketiga ada produk dengan tipe varchar 50. Kemudian ada jumlah dengan tipe integer 11. Kemudian yang kelima ada metode pembayaran. Di sini tipenya adalah varchar 50. Kemudian yang terakhir adalah tabel struktur alamat. Di sini tipenya saya menggunakan teks. Jadi ini database yang saya buat untuk aplikasi saya nanti. Ketika kita sudah membuat database, kita bisa klik go ya untuk menyimpan database yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi nanti. Seperti itu. Ini adalah database yang sudah saya buat ya. Akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat aplikasi di NetBeans ya. Di sini kita sudah ada di tampilan NetBeans-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat desainnya. Di sini saya akan menjelaskan komponen desain yang saya buat juga, pakai apa aja. Oke, yang pertama di sini saya ada judul ya. Di judul ini saya menggunakan komponen label ya. Di sini ada label, saya menggunakan ini. Untuk nama aplikasinya ya, pemesanan skincare Skin by Elsa. Kemudian untuk ID pesanan, nama pemesan, produk skincare, jumlah, metode pembayaran, dan alamat. Di sini saya menggunakan komponen label juga ya. Di sini label. Kemudian kita masuk ke tabel kotak ini ya. Di sini saya menggunakan komponen text file ya. Untuk variabel name-nya di ID pesanannya, ini sudah saya ubah, saya sesuaikan ya dengan nama aplikasi saya. Di sini namanya txt ID pesanan ya. Untuk variabelnya kita klik OK. Kemudian untuk nama pemesan ya, di sini saya menggunakan komponen text file juga ya. Di sini. Kemudian untuk variabel name-nya di sini saya menggunakan txt nama pemesan. Kemudian untuk produk skincare di sini saya menggunakan komponen combo box ya. Ini. Kemudian di sini kita bisa change variable juga. Di sini saya menggunakan nama CMB product.
Kemudian di sini kita juga bisa ya, di bagian properties, di sini kita bisa menambahkan pilihan ya untuk model pilihan. Nanti ya produk skincare, di sini saya ada serum, toner, moisturizer, day cream, dan night cream. Kita klik OK. Di sini kita juga bisa mengubah font ya, font dan warna. Misalnya di sini saya menggunakan font ini dan font stylenya kita bisa ubah juga. Di sini saya menggunakan bold yang tebal ya dengan size 12. Di sini ada banyak pilihan ya teman-teman, pilihan yang font yang mau kita gunakan. Kita klik OK saja. Kita close. Kemudian untuk bagian jumlah, di sini saya memakai komponen text file ya, dengan variabelnya namanya txt jumlah ya, disesuaikan saja. Kemudian untuk metode pembayaran ini sama seperti produk skincare tadi, saya menggunakan combo box ya. Di sini kita bisa melihat variabelnya. Di sini saya menggunakan CMP metode pembayaran. Sudah sesuai ya. Kemudian untuk propertiesnya ya, di sini kita juga bisa ubah-ubah. Di sini untuk model pilihan metode pembayaran, di sini saya memakai transfer bank, e-wallet, kris, dan cash. Kita di sini juga bisa mengubah fontnya, terus kemudian font stylenya, size-nya ya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian alamat ya, di sini saya juga memakai text file dengan variabel name-nya txt alamat ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian tombol baru ya. Di sini saya menggunakan komponen button ya, button baru, kemudian button tambah, button edit, button hapus, dan cetak, kemudian keluar. Di sini kita juga bisa melihat variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel name-nya button cetak btn cetak ya. Ini nanti gunanya, fungsinya untuk menampilkan halaman baru ya. Kemudian untuk ini untuk menambahkan data. Kemudian edit ini untuk mengedit data, hapus untuk menghapus data, dan cetak ini tadi untuk mencetak form pemesanan ini. Kemudian untuk tabel ya, di sini saya menggunakan komponen tabel. Kemudian di bagian garis ini ya, di bagian tabel ini kita bisa lihat di bagian properties. Kita cari bagian show grid ya. Show grid ini sudah tercentang. Nah, ini untuk show grid untuk menampilkan garis yang ada di dalam tabel ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita langsung lanjut penjelasan config ya. Oh ya, untuk bagian desain tadi ya, ini kita bisa sesuaikan ya backgroundnya sesuai yang kalian mau. Ini saya menggunakan background eksternal ya, saya menambahkan gambar. Tetapi sebelum menambahkan gambar, kita menambahkan komponen panel dulu untuk bisa mengimport background eksternal yang kita mau ya. Kemudian di bagian config ya, di sini saya akan menjelaskan bagian config. Di sini ada import ya untuk memanggil. Di sini ada import java.sql, connection.connection, kemudian yang kedua ada import java.sql.drive manager, kemudian yang ketiga ada import java.sql.sql exception ya. Di sini ada public class koneksi ya untuk
memanggil, kemudian ke bawah di sini string URL-nya ya kita menggunakan JDBC MySQL localhost. Ini database yang nama database yang saya gunakan. String user, ada roots, kemudian string pass ya. Kemudian di Drive Manager ini kita menggunakan di sini ada libris ya untuk Drive Manager ini ya untuk mencetak. Nanti untuk Drive Managernya ini ya saya menggunakan libris ini MySQL connection J930 jar. Di sini kita menggunakan file jar ya teman-teman untuk bisa digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Kemudian untuk sistem outprintnya ya di sini ketika koneksi berhasil, kemudian sistem outprintnya koneksi gagal ya di sini. Source kode untuk desain ya di sini saya akan menjelaskan dari import yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan import java.swing.tabel.default tabel model, kemudian ada import java.sql.connection, kemudian ada import java.sql.statement, kemudian ada import java.sql.resultSet, kemudian ada import java.sql.sql caption, kemudian ada import java.swing.jOptionPan ya, kemudian ada import java.swing.jEditorPan, kemudian ada import java.swing.jscrollPan, kemudian ada import Java Swing JDialog, ada import java.awt.dimension, kemudian ada import java.sql.prepareStatement. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Ini ada public class, namanya public class yang saya gunakan yaitu form order skincare ya teman-teman. Kemudian di sini ada public form ya, order skincare. Di sini ada untuk mengosongkan form dan tampil data. Di sini untuk private void-nya ya, untuk mengosongkan form. Di sini ada txt ID pesanan, txt nama pemesan, CMB produk, ada txt jumlah, ada CMB metode pembayaran, dan txt alamat ya. Kemudian untuk bagian tampil data, untuk bagian tampil data ini kita ada default tabel model, ada model.add column, ada ID, ada nama, ada produk, ada jumlah, ada metode, ada alamat, disesuaikan dengan aplikasi, database aplikasi yang kita buat nanti. Oke, kemudian di sini ada ya string SQL-nya, ini ada form TB pesanan, ini adalah nama tabel struktur yang saya buat tadi yaitu tabel pesanan. Kemudian di sini ada model add a row ya. Di sini get stringnya kita menambahkan ada ID pesanan, nama pemesan, produk, jumlah, metode pembayaran, alamat. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada ya untuk ketika kita gagal mengambilkan data. Di sini ada JOptionPan. Kemudian kita lanjut ke fungsi sort kode bagian button ya. Yang pertama ini ada tambah ya teman-teman. Di sini kita lihat ya, di sini ada J button to action performer, ini untuk sort kode bagian tambah ya. Di sini untuk J optionnya kita bisa melengkapi semua data terlebih dahulu. Untuk string SQL-nya ini ada import ada insert into TB pesanan, ada di pesanan nama pemesan, produk, jumlah, metode pembayaran, alamat.
ya disesuaikan dengan nama database ya. Kalau kita nggak sesuai sama nama database, di sini nanti akan error dan outputnya nggak akan muncul. Kita tidak bisa menambahkan data yang kita inginkan. Kemudian untuk set stringnya yang 1, 2, 3 ini ada txt ID pesanan, txt nama pesanan, ada CMB produk, txt jumlah, CMB metode pembayaran, dan txt alamat. Kemudian di sini ketika ada Goption pen untuk data berhasil ditambahkan, di sini untuk tampil data ya, kosongkan form. Goption pen ini untuk gagal menambahkan data. Kemudian kita lanjut ke bagian source code, bagian edit ya teman-teman. Ini bagian edit. Nah, di bagian edit ini ya di J button 3 action performance di sini untuk Goption pen-nya ya, untuk show machine dialognya di sini pilih data yang ingin diedit dari tabel terlebih dahulu ya. Kemudian untuk string SQL-nya di sini ada update, tabel ads pesanan, set nama, underscore pemesan, ada produk, jumlah, metode pembayaran, dan alamat, sampai di sini ada where ID pesanan ya. Pokoknya kita sesuaikan dengan nama database biar bisa jalan ya nanti ketika di run. Kemudian di sini set stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti tadi ada txt nama pesanan, CMB produk, txt jumlah, CMB metode pembayaran, txt alamat, dan txt ID pesanan. Kemudian di sini ketika data berhasil diedit ya, ini Goption pen-nya, kemudian ada tampil data, kosongkan form, Goption pen untuk error ya saat edit data, ini juga ada. Kemudian kita lanjut ke bagian baru ya. Jadi fungsi tombol button baru ini untuk menampilkan halaman baru ya. Sini ada txt ID pesanan, txt nama pesanan, CMB produk, txt jumlah, CMB metode pembayaran, txt alamat, ada txt pesanan. Seperti itu. Kemudian source kode hapus ya, button hapus. Di sini ada source kodenya untuk button hapus ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk Goption pen-nya ini ya, untuk pilih data yang ingin dihapus dari tabel. Kemudian konfirmasi hapus, ini ada INT konfirmasi. Ada yakin jika ingin menghapus data ini, kemudian konfirmasi hapus. Ya, ini ada option yes or no. Kemudian di bagian confirmation ya, Goption-nya yes, ini kita string SQL-nya delete from TB pesanan, where ID pesanan. Kemudian untuk Goption pen ya, ketika data berhasil dihapus, ini nanti data akan dihapus ya teman-teman. Kemudian ada tampil data, kosongkan form. Kemudian Goption pen ini untuk error saat hapus data. Kemudian kita langsung ke source kode bagian cetak. Oke. Untuk bagian cetak ini ya, button cetak action performance ya, ini source codingnya kita menggunakan string HTML content ya. Ada general, laporan HTML di sini untuk buat komponen JEditor pen untuk menampilkan HTML. Di sini kita menggunakan JEditor pen-nya ya, teks HTML. Kemudian untuk scroll pen untuk previewnya ya, di sini sudah ada ya, dimensionnya ada 800, 600. Kemudian untuk konfirmasi, nah untuk mengkonfirmasi apakah data ini kita akan print, ingin kita print ya. Ini ada preview cetak, Askin by Elsa ya, ini nanti kita akan cetak ya, pilih. Ada pilihan oke, cancel option ya. Kemudian untuk
konfirmasi di sini ya. Ada J option pen untuk data berhasil dicetak, kemudian J option pen untuk percetakan dibatalkan. Ya, kemudian ada ini juga untuk terjadi kesalahan saat mencetak ya. Oke, jadi itu beberapa source kode yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Seperti ini. Ya, ini untuk hasil laporannya ya. Saya menggunakan string generate laporan HTML. Di sini ya ada HTML, body, ada data pesanan ya, tabel border, terus kemudian header tabelnya ada di sini ya, sudah ada semuanya. Nanti tinggal kita run ya teman-teman. Nanti bentuknya tabel ketika kita run ya. Untuk kemudian oh ya, di sini ada keluar ya, bagian sini ya, ini untuk tombol keluarnya. Di sini source codingnya hanya exit system ya, seperti itu. Kemudian sudah saya jelaskan semua ya teman-teman untuk bagian source codingnya ya. Oke, jadi sekarang kita langsung saja ke untuk menampilkan datanya ya teman-teman. Ini kita bisa run ya. Hasil runnya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada tabel, ada form ya, yang sudah saya buat. Hasilnya seperti ini. Jika tidak ada error bagian source codingnya. Di sini saya sudah menambahkan beberapa ya teman-teman, beberapa data. Kita coba ya untuk menambahkan data. Kita isi misalkan ID pesanannya ini 6, kemudian nama pemesannya namanya Jessie ya. Dia produk skincare-nya memilih moisturizer, jumlahnya misal 2 ya. Pilihannya untuk metode pembayarannya kris. Kemudian alamatnya kita bisa isi misalkan Solo. Kemudian kita bisa tambah. Data berhasil ditambahkan. Oke, muncul ya teman-teman. Data yang sudah ditambahkan. Kemudian untuk bagian edit ya. Misal ini kita mau mengedit, kita klik dulu yang mau diedit. Ya, ini saya ingin mengedit, misal dia ingin mengganti metode pembayaran menggunakan transfer bank. Ya, ini langsung kita edit aja bisa. Edit, data berhasil diedit. Nah, ini sudah terganti metodenya transfer bank. Kemudian jika ingin menampilkan halaman baru ya, kita ubah. Ini kita klik dulu, kemudian klik baru. Nah, ini akan kosong ya, muncul kosong. Kemudian untuk bagian button hapusnya, kita juga sama. Misalkan kita ingin menghapus yang ini tadi ya teman-teman, kita klik dulu, kemudian kita hapus. Ada konfirmasi yakin ingin menghapus data ini, kita klik yes. Oke, jadi datanya berhasil dihapus ya teman-teman. Sudah tidak ada data yang tadi. Oke. Kemudian untuk button cetak, ini adalah ketika kita ingin menampilkan untuk mencetak ya, mencetak form yang sudah kita buat ini. Kita coba ya, cetak. Nah, ini adalah hasil cetak berupa PDF ya teman-teman. Ini adalah hasilnya, cetak PDF ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah cara untuk saya membuat aplikasi pemesanan skincare menggunakan Java NetBeans dengan PHP MyAdmin menggunakan SQL, MySQL ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada salah kata ketika saya menjelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.